Perkenalkan, nama saya Arif Febrian. Di sini saya melanjutkan pemateri sebelumnya saya menjelaskan tentang pemancar dan penerima radio. Dan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul pemancar dan penerima TV. Televisi adalah penyiaran gambar dan suara oleh gelombang radio atau kabel listrik. Televisi ditemukan oleh John Locke Bird pada tahun 1926. Pemancar televisi terdiri atas dua bagian, yaitu pemancar gambar dan pemancar suara. Pemancar gambar mengubah getaran listrik gambar menjadi sinyal radio AM. Pada saat yang sama, pemancar suara mengubah getaran listrik suara menjadi sinyal radio FM yang menghasilkan suara datang bersama-sama dalam suatu alat yang disebut diplexer. Diplexer menggabungkan sinyal radio AM dan sinyal radio FM, lalu mengirimkan ke antena pemancar. Yang pertama, ada kamera televisi. Bayangan dari benda yang akan disiarkan difokuskan pada suatu permukaan sasaran tertentu dari suatu titik petik pick up yang terdiri dari dalam kamera. Permukaan ini menjadi kira-kira 367.000 elemen gambar mikroskop yang sangat kecil. Cahaya dari bayangan benda memberikan tiap elemen gambar suatu muatan listrik yang bervariasi sesuai dengan jumlah cahaya yang jatuh pada tiap elemen. Pola dari elemen-elemen gambar ini di-scan diperiksa secara terperinci oleh berkas elektron yang tebalnya kira-kira sama dengan diameter sebuah kepala peniti. Berkas elektron bergerak dari kanan ke kiri, melintas ke seluruh permukaan sasaran 525 kali untuk setiap gambar. Setiap second terdapat 30 gambar yang di-scan. Elektron lewat melalui permukaan sasaran elektron ini menumbuk keping sinyal suatu arus listrik. Dibangkitkan ini adalah sinyal listrik gambar video yang akan dipancarkan. Untuk menyiarkan gambar berwarna harus menggunakan kamera yang lebih kompleks. Televisi berwarna didasarkan pada prinsip bahwa campuran dengan komposisi berbeda antara warna primer, yaitu warna merah, hijau, dan biru, dapat menghasilkan setiap warna yang terdapat di alam. Cahaya yang lewat merupakan lensa kamera mengenai 3 buah cermin datar. Setiap cahaya dipantulkan cermin ke arahnya, ke tabung petik yang berbeda. Di depan setiap tabung terdapat filter cahaya yang hanya meneruskan suatu warna. Tabung-tabung petik kemudian memproses bayangan. Kamera hitam dan putih hanya memiliki satu tabung petik dan tidak memerlukan cahaya untuk menyerahkan cahaya. Akan tetapi, kedua kamera ini berproses bayangan dengan cara yang sama. Yang kedua, ada rangkaian swab. Rangkaian swab digunakan untuk membentuk scanning. Scanning berfungsi sebagai membagi gambar menjadi elemen-elemen gambar yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh tabung kamera. Yang ketiga, ada rangkaian sinkronasi. Rangkaian sinkronisasi menghasilkan pulsa-pulsa sinkronisasi yang akan menjamin gambar dan suara yang dipancarkan tetap sinkron. Ada osilator RF. Osilator RF digunakan membangkitkan getaran gelombang pembawa dengan frekuensi yang sangat tinggi, very high frequency atau ultra high frequency. Selanjutnya ada penguat RF. Penguat RF digunakan untuk memperkuat getaran gelombang pembawa sebelum masuk ke dalam modulator. Yang berikutnya ada penguat video. Penguat video digunakan untuk memperkuat getaran listrik gambar sebelum masuk ke modulator. Yang berikutnya ada modulator. Di dalam modulator, getaran gelombang pembawa dimulasi oleh sinyal video, sehingga hasil yang disinyal yang di radio FM. Bagian awal yang diagram blok penerima televisi mirip dengan bagian awal diagram blok penerima radio. Sobat Robin yang membedakan antara kedua diagram adalah lebar frekuensi dan frekuensi antara. Pada penerima radio, superheterodyne adalah sekitar 400, sedangkan F penerima televisi adalah sekitar 34,5 MHz. Setelah bagian televisi tersebut
adalah bagian berfungsi memisahkan sinyal-sinyal gambar dan audio, serta memisahkan kedua sinyal ini dari pulsa-pulsa sinkronisasi dan pulsa-pulsa gratis. CRT hitam putih. CRT penerima televisi memiliki sebuah CRT tabung sinar katode. Tabung CRT ini memiliki sebuah sumber elektron yang menembakkan elektron dan sebuah layar yang dapat berpendar. Di sini berkas elektron disimpan oleh kumparan magnetik. CRT ini memiliki dua pengaturan waktu. Waktu horizontal menggerakkan bidik-bidik melintang layar dari ujung ke kiri ke ujung kanan. Waktu vertikal menggerakkan bidik-bidik ke bawah layar dari atas ke bawah dengan kecepatan yang lebih rendah. Hal ini menghasilkan sederet garis-garis yang menyusun daerah gambar. Waktu hitam putih dan abu-abu di daerah gempar dihasilkan dengan mengubah tentara bidik. Berikutnya ada CRT berwarna. CRT berwarna memiliki 3 sumber elektron, merah, hijau, dan biru. Sebuah layar kecil dilapisi oleh karibu bitik fosfor merah, hijau, dan biru yang disusun dalam segitiga-segitiga setiap memiliki 3 bintik dengan tiap bintik untuk setiap warna. Antara sumber dan layar dipasang masker berupa selembar logam pada selembar logam untuk CRT TV 26 inci. Terdapat kira-kira setengah juta lubang. Masker bayangan berfungsi menjaga agar setiap berkas elektron hanya untuk menumbuk satu bintik fosfor pada layar kaca. Misalnya, berkas elektron dari sumber merah hanya menumbuk bintik fosfor merah. Setelah 3 elektron ditembakkan oleh ketiga sumber elektron, maka ketiga berkas ini akan dibelokkan oleh kumparan magnetik menuju ke layar kaca. Ketika sebuah segitiga tertentu ditabrak oleh ketiga berkas elektron, bisa saja berkas merah dan hijau adalah berkas yang kuat, sedangkan berkas yang biru adalah berkas yang lemah. Dalam peristiwa ini, segitiga tersebut akan memancarkan cahaya merah dan hijau dengan kuat, dan oleh penonton televisi tampak berwarna kuning-kuningan sesuai dengan warna gambar yang ditangkap oleh kamera warna. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.